Bismillahirrahmanirrahim. Aqaidul iman. Pertama, yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, adalah mengenal atau mengetahui barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, atau yang tidak dapat tiada, yang mustahil tidak dapat ada bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang jaiz atau boleh ada atau boleh tidak baginya. Demikian juga wajib mengetahui atau mengenal sesuatu yang wajib bagi hak Nabi Allah yang mursal atau Nabi yang diutus sebagai Rasul. Maka di antara setengah sifat yang wajib bagi hak Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat, yaitu yang pertama wujud, artinya ada. Wajib kita i'tikadkan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan ada. Alamat atau dalil adanya Allah adalah baharu sekalian alam ini, dan mustahil Allah itu tiada. Karena jikalau ia tiada, niscaya tiadalah wujud alam ini. Hal ini karena Allah lah yang menciptakan sekalian alam ini. Tentu jikalau tiada pencipta, maka tiadalah hasil ciptaannya, yaitu sekalian alam, termasuk juga diri kita sendiri. Yang kedua, qidam, artinya sedia atau terdahulu adanya. Wajib kita i'tikadkan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qidam, yaitu Allah telah sedia adanya sebelum adalah sesuatu. Adanya Allah tanpa didahului oleh tiada, karena ia awal yang tiada di permulaan, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu baharu seperti wujud alam ini yang didahului oleh tiada kemudian baru ada. Ketiga, baqa, artinya kekal. Wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah itu bersifat kekal selama-lamanya, jikalau sudah binasa atau fana sekalian makhluk atau alam ini. Karena ia akhir yang tiada berkesudahan dan mustahil ia fana sebagaimana wujud sekalian alam ini. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, artinya bersalah-salahan Allah Subhanahu wa taala itu bagi segala yang baru. Allah menyalahi sifatnya dengan segala yang baharu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan segala yang baharu. Seperti keadaan makhluk atau alam ini seperti bertubuh, bernyawa, bertempat, bermasa, berubah keadaannya dan berwarna seperti putih, hitam atau lainnya daripada sifat jenis yang baharu. Maka yaitu mustahil bagi Allah sifat yang demikian. Kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri ia dengan sendirinya. Adapun makna berdiri dengan sendirinya di sini terdapat dua perkara. Pertama artinya berdiri Allah tiada berkehendak kepada zat atau tempat atau alat untuk ia berdiri. Kedua, berdirinya Allah tiada berkehendak kepada fa'il atau perbuatan yang menjadikan dia dari karena perbuatan berdiri itu. Jikalau ia berkehendak kepada zat, niscaya jadilah zat Allah itu sifat, dan jika ia sifat tiada patut bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jika berkehendak kepada fa'il, niscaya jadilah ia baharu, maka keduanya itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Keenam, wahdaniyah, artinya esa, zatnya, esa segala sifatnya, dan esa segala af'alnya atau perbuatannya. Maka adalah makna wahdaniyah itu dua perkara. Pertama, tiada bersusun pada zatnya itu dengan beberapa jauhar seperti bersusun-susun dengan daging, darah maupun urat dan tulang dan lain sebagainya. Kedua, tiada berbilang pada ketuhanannya, seperti ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil pada Allah bersusun pada zatnya dan berbilang-bilang pada ketuhanannya. Ketujuh, hayya, artinya hidup Allah Subhanahu wa taala itu dengan tiada bernyawa, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu mati. Kedelapan, ilmu, artinya tahu Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil ia bebal, artinya tiada mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan segala kelakuan sekalian makhluk. Kesembilan, kudrah, artinya kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu lemah seperti menjadikan sesuatu daripada alam ini. Kesepuluh, iradah, artinya berkehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil ia tiada berkehendak. Ke-11, sama, artinya mendengar Allah Subhanahu wa taala, mustahil ia tuli. Ke-12, basar, artinya melihat Allah Subhanahu wa taala, mustahil ia buta. Ke-13, qalam, artinya berkata Allah Subhanahu wa taala yang tiada dengan lidah,
yang tiada dengan berhuruf dan tiada dengan suara. Dan tiada ia diam daripada berkata-kata, dan mustahil ia keluh atau bisu, atau serupa kalamnya ia dengan baharu. 14. Hayyun, artinya yang hidup, dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala yang mati. Ke-15. Alimun, artinya yang tahu, mustahil ia bersifat yang bebal. 16. Qadirun, artinya yang kuasa, mustahil ia bersifat yang lemah. 17. Muridun, artinya yang berkehendak, mustahil ia bersifat yang lalai. 18. Sami'un, artinya yang mendengar, mustahil ia yang tuli. 19. Basirun, artinya yang melihat, mustahil ia yang buta. 20. Mutakallimun, artinya yang berkata-kata, mustahil ia yang diam. Adapun yang jaiz atau harus atau boleh iya atau juga boleh tidak, bagi Allah Subhanahu wa taala itu berbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkan berbuat dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat sesuatu seperti boleh menciptakan alam ini atau boleh juga tidak menciptakan alam ini. Dan lawannya wajib menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat itu mungkin atau meninggalkan dia. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memiliki sesuatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Ketika Allah hendak menciptakan sekalian alam ini atau tidak menciptakan, itu tergantung pada kehendaknya. Dan wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada mengambil faedah daripada segala perbuatan dan hukumnya. Dan mustahil ia mengambil faedah atas yang demikian itu. Sebagaimana Allah mewajibkan bagi kita untuk sholat atau menghambakan diri kita kepadanya. Allah sekali-kali tiada mengambil faedah atas penghambaan kita itu. Sebaliknya, penghambaan kita kepada Allah itu adalah manfaat atau faedahnya buat kita sendiri. Dan lagi wajib kita i'tikadkan bahwasanya baharu sekalian alam ini dengan segala isinya. Artinya, sekalian alam ini didahului oleh tiada, kemudian ada dan akan tiada atau binasa. Dan mustahil alam ini qadim atau telah tersedia adanya tanpa didahului oleh tiada. Wajib kita i'tikadkan bahwa tiada memberi bekas sesuatu daripada alam ini, seperti tiada memberi bekas bagi air pada memuaskan dahaga dan nasi pada mengenyangkan dan lain sebagainya. Mustahil ia memberi bekas seperti yang tersebut itu. Berhati-hatilah engkau terhadap perkataan seseorang. Tiada memberi bekas sesuatu daripada alam ini. Maka sebenarnya ialah sekali-sekali tiada memberi bekas daripada sekalian kudrah yang baharu atau alam ini pada hakikatnya. Akan tetapi ia memberi bekas pada adatnya jua. Seperti nasi mengenyangi pada adatnya. Dan air itu memuasi dahaga pada adatnya. Adapun yang diceritakan oleh syarak bahwa adalah kudrah atau kuasa yang baharu dan kudrah Allah yang azali beserta keduanya dalam satu perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Allah Subhanahu wa taala itu beserta kamu barang di mana ada kamu. Maka dapat disimpulkan dari perkataan ini bahwasanya kudrah yang baharu dan kudrah yang azali beserta keduanya dalam satu perbuatan. Kudrah yang baharu itu dinamai kasbi, artinya usaha jua. Tiada memberi bekas, sedangkan kudrah yang azali dinamai halqi jua, artinya menjadikan sesuatu. Firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Adapun sifat yang wajib pada hak segala nabi yang mursal itu yaitu 4 perkara. Pertama, siddiq, artinya benar. Wajib kita i'tikadkan bahwa segala nabi yang menjadi rasul itu bersifat benar pada segala perkataannya yang ghaib, baik yang mengenai khabar atau perkataan dunia maupun cerita atau khabar akhirat. Seperti cerita siksa kubur dan juga nikmatnya. Cerita bagaimana kelakuan hari kiamat atau akhirat, cerita surga dengan nikmatnya, dan cerita neraka dengan azabnya. Sekalian perkataan atau cerita gaib mereka itu, yaitu nabi yang mursal pada pekerjaan agama ataupun dunia, maka sekalian itu benarlah mereka. Dan mustahil mereka para nabi yang mursal itu berdusta.
Yang kedua, amanah, artinya kepercayaan. Wajib kita iktikadkan bahwa segala nabi yang mursal itu telah terpelihara segala perbuatan mereka daripada mengerjakan perbuatan atau barang yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tegah yang haram maupun tegah yang makruh. Dan tiada bagi mereka menukarkan apa yang disampaikan kepada kita seperti menyampaikan yang haram atau barang yang makruh menjadi taat dan lain sebagainya. Dan mustahil bagi mereka itu khianat atau menukarkan apa yang seharusnya disampaikan dengan mengerjakan sesuatu perbuatan atau barang yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, yakni wajib kita iktikadkan bahwasanya segala rasul menyampaikan kepada umatnya segala apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil para rasul menyembunyikan dari satu patah kata pun apa yang seharusnya disampaikan. Yang keempat adalah fatonah, artinya bijaksana. Yakni sekalian para rasul itu bijaksana dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Lawannya bingung, mustahil mereka itu bingung. Adapun yang jaiz atau harus bagi sekalian para rasul itu adalah wa yajuzu alaihim aradul basyariyah. Harus bagi sekalian Rasul segala perangai tubuh manusia yang tiada membawa kepada cedera daripada martabat atau kekurangan martabat mereka yang tinggi. Seperti makan, minum, berumah tangga atau beristri, atau berniaga dan sebagainya. Layaknya kelakuan para manusia pada umumnya. Dan mustahil atas mereka para Rasul itu berperangai atau bersifat dengan sifat yang akan mengurangkan martabat mereka seperti sepak, kadal, buduk, dan lain sebagainya.